Dukungan ganda Partai Golkar di pemilihan Wali Kota Jayapura berujung panjang. Hari ini KPU memanggil Abi Sairolo, pemegang mandat sah beringin maju memperebutkan Jayapura 1. Tadi kita diundang oleh KPU untuk mengklarifikasi tentang dua rekomendasi yang keluar dari Partai Golkar. Memang juga dengan PKPI, tapi saya bicara dari sisi Golkarnya. Bahwa kita diundang, saya dengan Pak Ketua Golkar Kota, Pak Yopi Gratubu. Kita diundang masuk untuk menjelaskan tentang rekomendasi kita. Dan saya ini sebagai kader Golkar Kota Jayapura, saya sebagai ketua harian pengurus Golkar Kota Jayapura. Pak Yakub Ingratubun adalah ketua Golkar yang sah. Dan kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar DPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pak Setia Novanto dan Sekjen Pak Idrus Marhan sah pada tanggal 2 Juni, 3 bulan yang lalu. Kemudian ada lagi sekelompok orang di DPP itu yang saya sebutkan, Pak Yoris dengan Pak Robert Kardinal, itu dihubungi oleh incumbent yaitu Pak Ben Hurtomimano. Bagaimana caranya untuk mungkin dengan rencana bahwa bagaimana caranya memutus supaya saya itu tidak boleh dapat rekomendasi dari Golkar. Dan pada akhirnya mereka punya kerja mafia itu. Akhirnya muncullah rekomendasi lagi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen pada tanggal 8 September, berarti 3 bulan setelah rekomendasi saya. Nah, inilah yang menjadi persoalan setelah kita daftar. Jadi saya mendapatkan rekomendasi pertama dari Golkar, saya deklarasi pertama dan saya mendaftar pertama, hari pertama pembukaan. Karena saya adalah kader Golkar yang maju dari menggunakan Partai Golkar. Oleh sebab itu maka kita luruskan itu, dan saya mengharapkan kepada Pak Ketua Umum, Pak Setnov, dan juga Pak Sekjen, marilah kita melihat Partai Golkar ini sudah sekian lama hancur-hancuran, masih dari Pak ARB sampai datang setelah Pak Setnov. Marilah kita jaga Partai Golkar ini dengan baik. Jangan lagi kita pecah belah lagi Partai Golkar ini. Yang terjadi saat ini adalah di Papua yang dilakukan oleh Robert Kardinal dan Yoris Rawayai. Termasuk pada Papua Barat juga kacau semua, sama. Saya berdapat pertama kali tanggal 2 Juni. Setelah Pak Setnov terpilih di Bali, 2 minggu atau 3 minggu kemudian saya punya yang pertama keluar ditandatangani. Dan dicabut ya? Ya, itulah yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencabut itu. Tetapi dalam naskah itu tidak ada celah di dalam rekomendasi itu bahwa rekomendasi itu ditutup dengan rekomendasi ini adalah final dan mengikat semua kader Partai Golkar, termasuk mengikat Yoris Rawayai, mengikat Robert Kardinal, dan mengikat Ketum dan Sekjen. Mereka sendiri yang menandatangani. Tanpa saya disampaikan, tanpa saya ini sepertinya bukan kader Golkar, tidak disampaikan apa-apa, langsung dikeluarkan. Ya, tanggapan dari KPU bahwa ya rekomendasi ini akan dibicarakan dengan DPP kembali supaya mana yang tetap. Ya, tetap kita langkah hukum, tetapi yang jelas saya sampaikan bahwa kalau sampai ini rekomendasi saya dibatalkan, tetap pilkada di Kota Jayapura akan berlumuran darah. Saya sampaikan kepada Ketua KPU Kota, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Pusat untuk dilihat dengan baik tentang proses itu. Secara internal saya tetap membangun hubungan dengan Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen untuk kita melihat kembali rekomendasi itu. Karena Pak Mano ini ada rekaman kita bahwa beliau itu menipu kepada Golkar bahwa beliau itu sudah keluar dari, beliau kan pengurus partai PDIP, sudah keluar dari PDIP, istrinya juga adalah pengurus partai PDIP Provinsi Papua dan juga anggota DPR dari Provinsi Papua dari partai PDIP. Dan yang disampaikan kepada DPP Golkar adalah bahwa itu beliau sudah keluar dan istrinya juga sudah keluar. Ternyata itu penipuan terhadap publik, sehingga rekomendasi itu dikeluarkan. Karena jadi Pak Sekjen juga bilang, kok ada orang yang enak-enaknya saja begitu langsung datang pakai Partai Golkar. Saya ini yang memperjuangkan 7 kursi Golkar Kota Jayapura.